Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Biologi Molekuler dengan Asprak Bang Reza. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi molekuler ikan gabus atau Canas striata yang ditemukan oleh Bloch pada tahun 1793 berdasarkan marka gen CO1. Untuk pendahuluan, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hifzul Maulia Alfat dengan NIM C2401221071. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan dari kelompok kami, yang dimana biologi molekuler merupakan cabang dari ilmu biologi dan mengalami perkembangan yang relatif pesat, terlebih di negara-negara maju. Ilmu ini mempelajari tentang kehidupan pada tingkat molekul dengan titik berat pada molekul DNA, RNA, dan sintesis protein. Kelompok kami mendapatkan kajian mengenai ikan gabus atau Canas striata dan kijing Taiwan atau Anodonta udiana. Ikan gabus sendiri merupakan sejenis ikan predator yang hidup di air tawar, berasal dari famili Canidae. Ikan ini dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah. Ikan gabus merupakan ikan asli dari perairan Indonesia. Kijing Taiwan sendiri merupakan kerang air tawar berasal dari Taiwan. Kijing ini masuk ke Indonesia tidak disengaja ketika Indonesia memperkenalkan ikan nila pada tahun 1969. Larvanya menempel pada insang ikan nila. Kijing Taiwan sendiri merupakan suatu bivalvia atau moluska yang berasal dari famili Unionidae. Biologi molekuler memiliki peran yang signifikan dalam memahami mengenai ikan gabus dan kijing Taiwan. Melalui analisis biologi molekuler, kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan di antara spesies-spesies ini dengan spesies yang lainnya. Selain itu, penelitian biologi molekuler membantu dalam mengungkap bagaimana kedua kelompok ini beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan menganalisis ekspresi gen, kita dapat mengetahui lebih banyak bagaimana gen-gen terlibat dalam penyesuaian terhadap habitat yang berbeda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya akan saya bacakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riklubis NIM C279. Berikutnya ada metode yang kami laksanakan, yaitu yang pertama ada tempat pelaksanaan pengambilan sampel yang dilaksanakan di Situ Burung pada tanggal 3 September 2023. Dan juga pada pelaksanaan praktikum dilaksanakan di Lab Biologi Molekuler Akuatik pada tanggal 14 September sampai dengan 26 Oktober 2023. Dan juga praktikum kelas yang dilaksanakan di ruang kelas Manajemen Sumber Daya Perikanan atau ruang MSPI pada tanggal 21 September 2023. Next. Berikutnya ada alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada latex, styrofoam, alkohol, alat bedah, penggaris, alkohol, formalin, gelas ukur, mikrotub, timbangan, tisu, spidol, spatula, baki, dan lain-lain. Oke, next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Kusuma, NIM C2401221084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait teknik pengumpulan data dan analisis data. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, kami menggunakan identifikasi secara morfologi, preparasi sampel, isolasi dan ekstraksi DNA, amplifikasi dan visualisasi DNA gen CO1, uji kualitas DNA, dan sequencing DNA. Adapun analisis data yang kami gunakan adalah validasi basa nukleotida gen CO1, jarak genetik, dan pohon filogenetik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desvita Tri Maharani dengan NIM C2401221044 akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari hasil elektroforesis ikan gabus dan kijing Taiwan. Hasil elektroforesis ikan gabus dan kijing Taiwan yang dianalisis menghasilkan peta DNA yang cukup baik. Pada hasil elektroforesis didapatkan bahwa sampel ikan satu menghasilkan smear yang panjang pada ulangan pertama dan kedua. Peta DNA genom terlihat tipis. Pada sampel ikan 2, hasil elektroforesis didapati pita DNA yang tipis pada ulangan pertama dan pada ulangan kedua
dan didapati pita DNA genom yang cukup tebal dengan smear tipis. Selanjutnya pada sampel Kijing 1 terlihat hasil smear yang panjang dan tebal pada ulangan pertama dan kedua. Terdapat pula smear panjang tetapi smear terlihat lebih tipis dari ulangan pertama. Pada sampel Kijing 2 didapati smear panjang yang tipis di ulangan pertama dan kedua dan tidak terlihat sama sekali pita DNA genom. Hasil elektroforesis ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan pada proses elektroforesis atau adanya degradasi DNA pada ulangan pertama. Kemudian perubahan yang terlihat pada ulangan kedua dapat disebabkan oleh perubahan kondisi percobaan atau karena kualitas sampel yang berbeda. Smear yang terlihat dalam hasil elektroforesis ini mengindikasikan adanya pemecahan suatu zat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Keberadaan smear juga dapat terbawa dan terlihat tebal disebabkan karena adanya kontaminan seperti protein atau terbawanya sisa larutan pada proses isolasi. Dan pita yang hanya muncul tipis itu dapat disebabkan oleh konsentrasi DNA template yang terlalu rendah. Lalu jika tidak terdeteksi adanya pita-pita DNA pada hasil elektroforesis, hal ini dapat menunjukkan bahwa kualitas DNA yang digunakan dalam kondisi yang kurang baik. Nilai konsentrasi DNA yang rendah juga dapat menyebabkan tidak adanya pita DNA pada hasil elektroforesis. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kemudian ada tabel jarak genetik ikan gabus. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa Canas striata memiliki kekerabatan yang cukup dekat dengan Cana argus, kemudian semakin menjauh pada Scatopagus argus dan Mastalsembelus consingus. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena pada Canas striata memiliki Canas striata dan Cana argus memiliki genus yang sama, sedangkan dengan Scatopagus argus memiliki genus yang berbeda dan pada Mastalsembelus consingus memiliki familia yang berbeda. Selain itu, pada pohon filogenetik tersebut dapat dilihat bahwa sesuai dengan pernyataan Aisyah et al. Tahun 2021, di mana semakin banyak urutan nukleotida yang sama, maka akan memiliki nilai similaritas yang semakin tinggi, sehingga posisinya dalam percabangan pohon filogenik tersebut akan semakin berdekatan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil analisis pohon genetik kijing. Berdasarkan hasil pohon filogenetik dari spesies, didapatkan hasil bahwa Anodonta widiona memiliki kegerapatan terdekat dengan Anodonta anatina, sedangkan emblema Elioti dan Perma indica memiliki hubungan yang cukup jauh karena berasal dari famili yang berbeda. Selanjutnya yaitu hasil komposisi basa nukleotida. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari komposisi basa nukleotida dari ikan gabus, didapatkan nilai rata-rata timin atau urasil sebesar 28,7%, sitosin sebesar 29,6%, adenin sebesar 24,6%, dan guanin sebesar 17%. Sedangkan hasil basa nukleotida kijing dapat dilihat pada tabel berikut. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, pada hasil analisis pohon filogenetik didapatkan bahwa Anodonta wudiana memiliki kegerapatan yang cukup dekat dengan Anodonta anatina, sedangkan Amblema elioti dan Perna indica memiliki hubungan kekerabatan yang cukup jauh. Hal ini dapat dilihat dari jarak pohon filogenetik tersebut, di mana Anodonta wudiana memiliki jarak yang lebih dekat dengan Anodonta anatina dibandingkan dengan Amblema dan juga Perna indica. Kemudian, berikut merupakan hasil komposisi basa nukleotida dari kijing Taiwan. Komposisi rata-rata basa nukleotida terdiri dari 42,5% basa timin, kemudian 15,1% basa sitosin, selanjutnya 21% basa adenin, dan 21,3% basa guanin. Secara keseluruhan, komposisi rata-rata basa nukleotida adenin dan timin pada kijing Taiwan ini lebih banyak, yaitu sebesar 31,8% daripada rata-rata guanin dan sitosin yang hanya berkisar 18,2%.
Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Sebelumnya, perkenalkan saya Susi Anggreni dengan NIM C255. Berdasarkan hasil kajian kami, disimpulkan bahwa elektroforisis ikan gabus dan kijing Taiwan yang dianalisis menghasilkan pita atau band yang cukup baik, di mana beberapa sampel terlihat jelas dan sempurna. Ikan gabus berhubungan lebih dekat dengan eh, ikan cana argus, sedangkan Scatopagus argus itu dan Metasembalus congicus itu berhubungan jauh. Sedangkan pada kijing Taiwan, eh, Anadota woodiana memiliki kekerabatan terdekat dengan Anadota anatina, sedangkan amblema itu dan Perna indica memiliki hubungan yang cukup jauh. Komposisi basa nukleotida canas striata dan Anadota woodiana itu memiliki komposisi ikatan adenin dan timin yang mendominasi. Sarannya, penelitian dan kajian mengenai ikan gabus dan kijing Taiwan perlu diperluas ke wilayah yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang lebih beragam dan akurat. Data dan informasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kelangsungan hidup dan stok ikan gabus dan kijing Taiwan di alam itu dapat terjaga dengan baik dan dapat terus dimanfaatkan oleh manusia untuk jangka waktu yang lama. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Saya Safira Rahma Pratiwi dengan NIM C240122126 selaku moderator, mewakili kelompok 8, mewakili kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.